Pemilihan umum khususnya untuk memilih calon-calon legislatif akan berlangsung 2 hari lagi, tepatnya tanggal 9 April. Namun ajang besar yang merupakan momen pergantian para pemimpin Indonesia ini juga dibayangi oleh golput atau golongan putih, khususnya pada kalangan pemilih pemula atau pemilih muda. Nah, menggunakan hak pilih untuk Indonesia yang lebih baik tampaknya menjadi pesan yang menggugah sekelompok anak muda di Indonesia, diantaranya mereka-mereka ini ada dari komunitas Perludem atau Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, dan juga ingat nyoblos cuy. Ingat nyoblos cuy, nggak boleh lupa karena 2 hari lagi. Selamat pagi. Pagi. Di sini ada Mbak Titi Anggraini dari Perludem dan juga Jonathan Christian Sutanto dari Ingat Nyoblos Cuy. Nah, kalian ini mewakili anak-anak muda begitu kan. Kenapa sih? Apa sih yang menyebabkan anak-anak muda ini sekarang harus bergerak di pemilu 2014 ini? Iya, pertama dari sisi jumlah ya, jumlahnya sangat signifikan. Dari total 185 juta pemilih yang terdaftar di dalam daftar pemilih, belum lagi yang belum terdaftar, 30%-nya diperkirakan berdasarkan data adalah anak muda. 30%? 30% atau di atas 55 juta. Nah, ini dari usia yang mencakup 2 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok pemilih pemula yang berusia di antara 17 sampai 21 tahun. Itu ada sekitar 20 juta. Nah, setelahnya adalah yang kelompok muda itu berusia di atas 21 sampai 30 tahun. Karena kita pakai undang-undang kepemudaan kalau usia anak muda itu sampai 30 tahun. Oh, yang itu masih. Seperti saya agak lebih dikit. Nah, itu ada 55 juta lebih jumlahnya, dan ini jumlah yang sangat signifikan. Sementara kita tahu karakter mereka kritis, kemudian banyak ingin tahu, tapi karena justru mereka kritis melihat politik, apalagi yang dipertontonkan di TV kan sesuatu yang penuh dengan konflik, kemudian kasus korupsi dan lain sebagainya, membuat mereka apatis. Jadi apa sih politik, apa pentingnya saya ikut pemilu, atau juga masa depan saya tidak akan berubah gitu ya. Nah, padahal pandangan itu bisa jadi muncul karena hanya diwakili beberapa tokoh yang sering muncul di TV, dan itu tidak menggambarkan kualitas sebenarnya dari politik kita. Masih banyak orang baik di luar sana. Nah, oleh karena itu kami kemudian berpikir metode yang bersahabat dengan anak muda. Dan itu kan adalah teknologi ya. Sekarang konon ada joke, anak muda itu lebih takut gak punya pulsa daripada gak punya uang makan gitu. Mungkin ya. Karena bangun-bangun langsung diperiksakan gadgetnya ya. Update Twitter gitu ya. Jadi kadang-kadang di kamar mandi pun update Twitter. Lihat sampah jatuh langsung diupdate gitu ya. Nah, jadi Makanan juga diupdate. betul, jadi sebelum makan foto dulu gitu ya. Bagaimana kita membuat pemilu itu jadi sesuatu yang fun, sesuatu yang bersahabat, sesuatu yang asik gitu ya. Bisa foto caleg kalau dia melanggar, bisa foto caleg yang dia suka gitu, dan bisa mempelajari rekam jejak caleg. Nah, kita ingin sesuatu yang bisa diterima anak muda, dan kemudian mediumnya adalah teknologi atau media sosial. Makanya Jonathan bikin inget nyoblos cuy. Itu inget nyoblos cuy itu apa? Hei cuy. Enggak, jadi sebenarnya emang asal mulanya saya punya fokus yang sama gitu. Saya melihat bahwa potensi golput untuk anak muda itu cukup tinggi kayak gitu. Jadi saya melihat, dan juga dari KPU sendiri untuk sosialisasi kepada anak muda pemilih pemula itu sangat minim sekali kayak gitu. Maka saya putuskan dengan budget sendiri, saya pas itu keliling Jawa. Jadi benar-benar keliling Jawa dari satu kampus ke kampus lain, dari satu komunitas ke komunitas lain, hanya untuk ngajakin anak muda supaya nggak golput. Kayak gitu. Terus dengan reaksi mereka gimana di sana? Reaksinya luar biasa ya. Ternyata banyak yang akhirnya mereka juga sebenarnya kalau dibilang anak muda apatis, ternyata nggak juga sebenarnya. Masa sih mereka tuh biasanya aku golput aja lah. Ogah-ogahan. Benar, kayak gitu. Tapi pas saya ketemu langsung, ternyata mereka juga punya kepedulian sebenarnya terhadap bangsa ini. Cuma memang kebanyakan memang kan yang di daerah-daerah juga rantau gitu kan. Mereka dari asal di mana tapi di mana gitu, dan mereka bingung dengan sistemnya, bagaimana kalau saya tidak terdaftar atau apa gitu. Jadi mereka tidak memilih bukan juga berarti karena mereka apatis, tapi juga karena situasional, yang karena mereka ada di mana kayak gitu. Makanya foto-foto ini muncul ya. Ini Ya, apa jadi nih? Ingat nyoblos cuy. sekarang kan lagi tren orang selfie. Iya. Saya jadi punya satu pemikiran bahwa kenapa kalau nggak selfie dan memanfaatkan sosial media. Jadi selfie nunjukin jari kelingking, ya kanan kan? kiri. Kanan kiri ya sama aja kayak gitu. Untuk ngingetin teman-temannya untuk menggunakan hak pilihnya tanggal 9 April nanti kayak gitu. Jadi satu hal yang lagi jadi tren anak muda dan sosial media yang sangat dekat dengan anak muda, itu saya pakai untuk campaign untuk sesama anak muda, ngingetin untuk jangan golput. Berarti prasyaratnya harus dandan dulu ya. Ya, Harus gitu. kece. Kan harus keren biar keren kayak gitu. Sejauh ini partisipannya sudah seberapa banyak tuh?
ternyata juga pas saya keliling akhirnya dibantu karena sosial media juga gitu kan ya. Dan akhirnya satu teman dari yang mereka udah saya datengin, mereka ngingetin teman-temannya lainnya, akhirnya itu jadi kayak bola salju yang bergulir kayak gitu. Saling ngajakin satu sama lain kayak gitu. Jadi nanti kalau pileg juga kita bisa ikutan inget coblos. Justru kalau saya ngajakinnya sebelum pemilihan itu, karena kan kita mengingatkan untuk anak muda supaya nyoblos. Jadi kelingkingnya didiemin aja gitu. Jadi aja, polos, gitu. Pokoknya nanti saya mau Selfie. nyoblos. Ya, ingat Selfie nyoblos. dulu, Gitu. coblos. Abis itu nanti kalau misalnya udah nyoblos boleh nggak? Boleh lagi. juga. Ini gitu. lagi. Posamu gimana? Pose andalanmu? Gitu ya. Karena maksudnya kalau kita janji, kalau kita nyoblos kan kayak jadi kelingking gitu kan. Dan kalau kita bisa nyelup, biasanya juga jadi kelingking kayak gitu. Jadi ada filosofinya juga. Selain ada ingat nyoblos cuy, kemudian Mbak Titi dari Perludem juga ada api pemilu. Apa itu api pemilu? Ya, jadi api pemilu itu adalah bagian dari open data ya. Pertama, pemilu itu adalah urusan publik. Karena dia urusan publik, maka datanya adalah data publik. Di sana, di luar sana banyak sekali data pemilu, data caleg, data partai yang ada orang nggak mau nyoblos karena saya tidak tahu calegnya, saya tidak tahu partainya. Nggak kenal, padahal informasi itu ada. Nah, jadi Perludem mengolah data yang memang milik hak publik dan itu ada di website KPU, ada di KPU dan bentuknya itu kadang-kadang scan PDF menjadi sesuatu yang lebih mudah, menjadi kode-kode. Nah, kode-kode itu kita siapkan. Kan banyak nih developer anak-anak muda Indonesia yang pinter-pinter IT. Bikin app, jadi kode-kode itu bisa digunakan untuk anak-anak muda developer itu bikin apps gitu ya. Dan kemarin juga sudah diselenggarakan hackathon ya. Betul. Nah, kalau misalnya Anda penasaran hackathon ini seperti apa, kita lihat bareng-bareng. Itu tadi kita sudah melihat sedikit tentang hackathon. Apa sih Mbak Titi hackathon ini? Ya, tadi kan sudah ada API pemilu ya, pemiluapi.org. Nah, di sana ada kode-kode yang bisa dimanfaatkan oleh para developer. Jadi kita mengadakan maraton pembuatan lomba aplikasi. Jadi maraton lomba membuat aplikasi pemilu 24 jam. Syarat-syaratnya itulah apa namanya hackathon. Hackathon itu bisa diikuti oleh siapa saja. Sudah berlangsung 8 sampai 9 Maret yang lalu di Bandung Digital Valley di Bandung. Syaratnya siapapun boleh ikut, yang penting dia menggunakan data yang disediakan oleh API Pemilu. Kalau usia? Usia, nah ini tidak ada batasan usia, tapi boleh percaya atau tidak yang ikut semua di bawah 25 tahun. Ada 150 orang developers muda asli dari Indonesia, semua anak muda Indonesia. Aplikasi yang top yang bisa kita download untuk mengetahui itu ada berapa app akhirnya, Mbak? Nah, dari 150 anak muda itu kemudian mereka mensubmit 40 apps ya. Dari 40 apps itu kita pilih 3 orang pemenang pertama. Hadiahnya lumayan. Nah, itu pemenang pertama ada orang baik namanya. Jadi orang baik itu kita bisa menilai berdasarkan algoritma, ada rumusnya, latar belakang pendidikan, riwayat pekerjaan, riwayat organisasi. Lalu kalau dia tinggal di dapil nilainya lebih besar daripada yang tidak tinggal di dapil.
Itu satu itu ya, juara orang pertama baik. ya. Juara Terus? kedua games ini lebih seru lagi Mbak, namanya Pemilu Hore. Pemilu hore. Nah, Pemilu Hore ya, jadi hore gitu. Jadi di sana kita bisa main games ada 4 level, mulai dari mengenali partai dari potongan-potongan logonya. Jadi saya kadang ketukar nih, yang bintang yang mana ya? Oh, iya. Karena terlalu banyak bintang. Karena kadang-kadang bintangnya ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Terus ada cara menentukan suara sah atau tidak sah. Level ketiga itu sudah lebih senior, sudah lebih advance, mengenali caleg per dapil, per daerah pemilihan. Jadi itu Pemilu Hore, dan ini paling banyak di-download. Sampai hari ini sudah lebih dari 20.000 download. Terus yang ketiga? Yang ketiga ini juga unik. Ini yang membuat anak-anak Indonesia yang sedang sekolah di Singapura khusus kembali ke Bandung untuk ikut lomba hackathon. Dan mereka jadi juara 3. Tiga-tiganya sekolah di Singapura, tapi orang Indonesia semua. Namanya Caleg Store. Caleg Atau, Store? Toko caleg, minimarket caleg ya. Nah, kita kalau login itu langsung terhubung dengan lokasi. Ini loh jadi caleg store ini, Shahnaz. Jadi bisa langsung lihat ya bisa. siapa-siapa saja. Jadi jangan lupa, Anda bisa langsung download, terus ini caleg store seperti ini tampilannya. Dia langsung terkoneksi dengan daerah pemilihan kita. Dapil. Di Dapil 2 sekarang kita. Terus berikutnya kita ada pilihan caleg yang paling banyak diakses atau bintangnya paling besar. Lalu bisa kelihatan most popular. Most popular ini kita bisa memberi bintang, berarti dia paling populer nih. Lalu ada highest rate caleg, jadi yang kita kasih rate paling tinggi. Tapi kalau kita mau lihat yang lain, kita bisa lihat semua dari partai-partai. Misalnya saya di DKI Jakarta 7 ya. Oh, Mbak mau lihat Jakarta. Nih, Mbak rumahnya di mana? Di Kelapa Gading. Kelapa Gading itu Jakarta Utara ya, itu DKI 3. DKI 3, oke. Nah, ini juga ada di belakang, kita bisa lihat langsung yang saat ini dipegang oleh Marissa. Jadi ini ada panduan-panduannya ya Mbak Titi ya. Betul. Mas Jonathan sudah mengunggah ini belum? Ini dia. Jadi kan saya sebenarnya saya bikin media online buat anak muda, inspiratorfik.com kayak gitu kan. Dan salah satu sosialisasinya memang untuk anak muda, untuk mempermudah calegnya, saya mempromosikan aplikasi-aplikasi yang ada dari Perludem sendiri kayak gitu. Jadi emang kita bersinergi satu sama lain. Karena kan sekarang gerakan juga ada beberapa gitu kan. Ada Ayo Vote, ada Celup Kelingking, ya kan. Ada Rumah Pemilu kayak Berarti gitu. yang ini juga sudah dipakai waktu itu? Iya, sama dipakai. Mas Karena Jonathan, ini aplikasi yang sangat useful banget dan sangat berguna, sangat dengan gadget, anak muda banget gitu. Jadi wajib buat kita yang tahu untuk menyebarluaskan kayak gitu, supaya makin banyak orang yang tahu juga kayak gitu. Oke, kalau misalnya bikin kayak begini itu kan pasti ada biaya. Modalnya gede nggak sih? Dan dapatnya dari mana? Ya, pertama ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak ya. Semua orang itu peduli dengan pemilu kita. Jadi kami bekerja sama dengan sebuah organisasi namanya The Asia Foundations. Asia Foundations itu organisasi yang banyak bekerja untuk penguatan demokrasi di Asia. Nah, ini organisasi non-profit, syaratnya pertama non-profit dan non-partai. Jadi kita tidak boleh partisan. Nah, ini tidak mahal juga kalau terhadap penyelenggaraan total semua. Kami semua dari sampai aplikasi ya tidak lebih dari 100 juta. Tapi itu sudah semua Mbak, 150 orang dengan 40 aplikasi, sosialisasi dan lain sebagainya. Dan semua aplikasi ini bisa diunduh gratis di Google Play Store dan di iOS. Jadi di iPhone, di gadget. iPhone bisa juga udah sekarang? Bisa, ada pemilu kita gitu ya, itu bisa di-download. Pemilu kita, beda lagi. Pemilu 2014. Jadi search engine-nya itu pemilu. 2014. Nanti akan banyak muncul informasi. Tapi yang oke apa aplikasinya yang paling? Pemilu 2014 itu sangat komprehensif dan ini yang membuat orang Indonesia yang berdomisili di Kuwait. Jadi ini bisa digunakan oleh seluruh orang Indonesia di belahan bumi manapun gitu. Langsung gitu ya. Tapi penasaran tadi kan mendapatkan sekian hadiah gitu. Apa sih hadiahnya sebenarnya? Pemenang pertama mendapatkan 20 juta rupiah plus promosi dari kita ya. Yang kedua itu dapat MacBook Air. Jadi untuk mengembangkan lebih lanjut. Yang ketiga itu dapat iPad Air gitu ya.
Jadi mereka ini ya saya kira dari apa yang mereka kerjakan dengan apa yang mereka dapat sebenarnya tidak berimbang ya. Apa yang mereka kerjakan nilainya jauh-jauh lebih besar karena mereka bagian dari sejarah Indonesia dan mengubah anak-anak seperti teman-teman seperti Jonathan dan teman-teman muda lainnya untuk punya persepsi positif soal politik dan mengubah bangsa kita. Mengubah bangsa kita berarti harus mengubah mindset anak-anak muda yang memang ada sebagian anak-anak muda yang udah semangat nih, inget nyoblos cuy. Tapi ada juga yang malas-malasan gitu. Bagaimana sih mengubah mindset anak muda terutama dari mata seorang Jonathan yang memang sudah sangat bersentuhan dengan mereka? Oke, kalau saya sih ngajaknya adalah saya selalu bilang bahwa kalau memang nanti suatu saat kapanpun itu kita akan mau nggak mau kita akan jadi pemimpin nantinya gitu kan. Dan ibaratnya kalau kita sudah membiasakan diri dari masa kecilnya kita pasif, kita nggak peduli, kita cuek, ya nanti bayangkan kalau ketika kita menjadi pemimpin dan kita dicuekin dan kita nggak dianggap dan kita misalkan nggak ada yang mendukung seperti apa gitu. Dan itu ibaratnya kebaikan untuk diri sendiri kayak gitu. Untuk kita melatih aktif, kita menjadi kita diberikan kesempatan untuk menentukan pemimpin 5 tahun yang akan datang. Tapi kita nggak gunakan dan kalau misalkan terjadi apa-apa kita selalu mengeluh kayak gitu kan. Jadi ibaratnya itu satu hal yang nggak bijak menurut saya gitu. Jadi ibaratnya saya selalu mengajak pendekatan bahwa dengan kita tidak menggunakan hak suara kita itu sebenarnya juga menolong diri kita untuk terlibat aktif dan juga menolong diri kita sendiri untuk masa depan kayak gitu. Pasukanmu sendiri aja atau ada teman-teman? Ada berapa banyak? Berapa besar ingatnya? Jadi kalau yang keliling Jawa ini saya hanya berdua dan bener-bener biaya sendiri. Berdua? Mana itu? Bener-bener nabung? Bener-bener ya uang kita pribadi, ya. Dan, tapi kan nggak sedikit pasti Jonathan. Betul. Jadi kita ketolongnya adalah kalau misalkan kita ada di Cirebon, Semarang, Jogja, Malang gitu kan. Dan saya udah ngontak teman-teman komunitas yang ada di sana, jadi di Brawijaya, di mana kayak gitu. Mereka yang sediakan tempat, mereka yang sediakan waktu dan masanya. Saya tinggal datang ya paling saya transportasi dan akomodasi gitu. Tapi semua saya biaya sendiri karena saya tidak mau sampai ada anggapan ini ditunggangi oleh satu pihak atau mempromosikan salah satu karena saya netral gitu kan. Jadi bener-bener uang kocek pribadi sendiri dengan tujuan yang ngajakin anak muda supaya nggak golput. Kok kamu mau sih kocek sendiri? Karena hampir pacar loh Jonathan. Saya pikir maksudnya kalau misalkan anak muda semuanya cuek, saya mau nunjukin bahwa ada anak muda yang memang peduli gitu loh. Bahkan untuk memperjuangkan dengan mengorbankan waktu, tenaga, uang pribadi. Ada anak muda yang sebenarnya mau melakukan perubahan dan nggak mau diem-diem aja kayak gitu. Nggak cuma sekedar ikut berpartisipasi aktif, tapi juga ngajakin dan melakukan satu gerakan yang besar kayak gitu. Oke, kalau lewat itu tadi langsung gitu ya komunikasinya. Kalau lewat sosial media dan juga dikatakan di sini Twitter juga dan Instagram juga. Itu caranya kalau misalnya kita yang di rumah mungkin mau berpartisipasi untuk ikut juga dalam gerakan Ingat Coblos Cuy itu gimana caranya? Gampang banget. Jadi ya itu tadi tinggal selfie ya kan, bisa bersama teman-teman atau sendiri sambil nunjukin jari kelingking, terus diupload di Facebook, Instagram ataupun di Twitter dengan hashtag Ingat Nyoblos Cuy. Oh, hashtagnya. Hashtag Ingat Nyoblos Cuy gitu. Dan kayak saya juga ngajakin teman-teman kayak kemarin saya nodong Yoris Bastian kayak gitu dan juga kemarin Miss Indonesia. Saya juga gitu. Ditodong. Ya, ditodong juga kayak gitu. Ya saya belum, saya nggak muda. Berarti habis ini saya todong kayak gitu. Untuk ngajakin untuk ngingetin 2 hari lagi kan, ini udah makin dekat kayak gitu. Jadi untuk ngajakin teman-temannya untuk menggunakan hak pilihnya gitu pada tanggal 9 April. Dan seberapa efektifkah yang sudah dijalankan saat ini sama Jonathan untuk nanti pemilu 2014 atau pemilu legislatif yang kita memang tinggal 2 hari lagi? Jadi memang awalnya ada beberapa yang saya juga kaget gitu ya. Jadi memang ada beberapa yang kalau di daerah-daerah itu yang mereka ngerantau itu akhirnya mereka sampai upload kepindahan surat untuk mereka nyoblos kayak gitu loh. Mereka sampai ngurus datang ke kelurahan, datang saking niatnya seperti itu dan itu nggak cuma 1-2 orang kayak gitu. Menjadi satu mereka ayo mana dong yang lainnya kayak gitu ikutan. Jadi mereka juga ngajakin lagi teman-temannya lainnya lagi gitu. Jadi ibaratnya saya merasa juga bahwa ya kepedulian mereka sebenarnya tinggi kayak gitu. Hanya saja terkadang mereka nggak ada kesempatan untuk menyuarakan atau gitu. Nggak tahu referensi. Ada referensi bisa juga. Mau nyarinya di mana? Kalau referensi menurutmu di mana? Yang dipakai oleh Ingat Nyoblos Cuy? Jujur sebelum ada aplikasi-aplikasi ini sangat susah sekali. Benar-benar sangat sulit sekali. Bahkan kalau saya ngasih sarannya kan banyak yang bilang saya bingung sama calonnya siapa kayak gitu gitu kan. Memang salah satu yang paling
paling dasar adalah pilih partainya sebenarnya kayak gitu. Tapi itu kan basic banget dan kita sebenarnya harus menentukan tokohnya gitu kan. Tapi dengan adanya dari Perludem membuat aplikasi-aplikasi ini, jadi sekarang saya mendorong udah tinggal download aja gitu. Kalau yang favorit kamu aplikasinya apa yang kamu selalu menjadi referensi? Saya Orang Baik. Saya Orang Baik. Ya, enggak, Orang Baik. Kalau pilihan saya Orang Baik. Orang Baik. Orang Baik Orang Baik aja. Aplikasinya. Di website juga ada orangbaik.org. Nah, itu juga berbasis web. Jadi di web kita sudah bisa. Di Android juga sudah ada. Google Play Store gratis lagi-lagi. Di iPhone juga sudah ada. iPhone Orang Baik juga. Orang Baik juga. Tuh, oke tuh. Orang baik, pokoknya kalau orang baik harus langsung nyari Ini orang yang baik. buat anak-anak ilmu komputer dari UI, kalau pemilu hore dari anak-anak ITB, kalau yang tadi caleg store dari teman-teman yang sekolah di Singapura. Coba bisa diulang lagi Mbak, pertama Orang Baik, caleg store, pemilu hore. Kemudian? Banyak lagi, ada 9 aplikasi, ada pemilu kita, kemudian OneVote. Jadi tidak ada alasan untuk anak muda yang punya smartphone untuk tidak milih dengan alasan tidak kenal caleg. Bener. Dan juga ada dorongan nih dari Nyoblos cuy. Kalau punya iPhone pasti kan atau punya telepon-telepon lainnya itu pasti kan bisa selfie itu. Nah ini selfie-nya harus dengan dandan yang cantik dan ganteng nih. Untuk ikutan ikut coblos cuy, siapin HP atau kamera kamu ya tentunya dong. Masa mau gambar kayak Leonardo da Vinci. Terus foto selfie sambil nunjukin jari kelingking. Upload di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan hashtagnya ingat nyoblos cuy dan mention ke Inspirator Freak. Inspirator Freak ini siapa ya, Jonathan? Inspirator Freak ini media online untuk anak muda yang saya ciptakan, yang inspiratif dan positif. Oke, nah ini ajak teman-teman, ini juga nggak boleh ketinggalan dan jangan lupa untuk nyoblos. 9 April. That's the most important. 9 April, 2 hari lagi. Jadi sekarang udah tahu ya cara nyari referensinya di mana, orang-orang baik itu seperti apa, dibaca sampai detil. Oke, aku pilih yang ini. Jadi ingat nyoblos cuy. Ya kita masih polos tapi. Iya, nanti Tanggal 9 pasti harus memastikan kalau di seenggaknya segini atau segini atau segini. Saya Segini agak takut sekalian sih sebenarnya. aja, Nas. Kukunya pasti kan rusak tapi nggak apa-apa. Yang penting kita berpartisipasi ya nggak Marisa. Pokoknya jangan sampai golput. Iya, betul sekali.